Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Bagus Alijundi. Saya akan menjelaskan tentang cara-cara menjadi motivator atau tentang motivator itu sendiri. Yang pertama adalah urgensi menjadi seorang motivator. Motivator adalah orang yang memiliki profesi atau pencaharian dengan memberikan motivasi kepada orang lain. Pemberian motivasi ini biasanya melalui training, namun bisa juga melalui coaching, konseling, atau mentor. Mungkin seringkali kita mendengar kata-kata seorang motivator, mungkin yang sudah terkenal, yang di TV atau mungkin kita ketahui, itu ada tujuan yang mendorong sesuatu, mungkin itu terjadi. Jadi kita ringkas saja, oleh karena perkataan motivasi adalah bermaksud untuk sebab, tujuan, dan atau pendorong. Maka tujuan seseorang itulah sebenarnya yang menjadi penggerak utamanya baginya berusaha keras mencapai atau mendapat apa juga yang diinginkannya, sama ada secara negatif dan positif. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupannya. Tingginya motivasi tersebut akan mengubah perilaku untuk menggapai cita-cita dan menjalani hidup dengan lebih baik. Selanjutnya adalah bagaimana cara-cara memotivasi seseorang. Yang pertama, dengarkan. Kebanyakan orang yang memulai atau mencoba motivasi seseorang dengan memberikan pidato atau yang panjang, tetapi hal ini jarang berhasil karena motivasi harus dimulai dari dalam diri orang lain. Yang kedua adalah berikan dorongan positif. Inilah adalah langkah penting karena memulai mimpi itu sedikit menakutkan bagi sebagian orang. Orang-orang sangat takut ketika mereka mengalami kegagalan. Jadi banyak orang yang tidak mau mencoba karena takut gagal. Ketika terjadi hal ini, mungkin harus mendorong dengan kata-kata positif yang membangun agar tidak ketakutan untuk memulai sesuatu. Yang ketiga adalah tanyakan tentang langkah pertama. Setelah memberi dorongan yang positif, mereka harus cari tahu bagaimana mereka akan memulai. Jika mereka tidak tahu, maka kalian dapat membuat saran tetap lebih baik, membiarkan orang tersebut menentukan sendiri langkah yang pertama sehingga dapat berkomitmen untuk proses tersebut. Yang keempat adalah tanyakan bagaimana kalian dapat membantunya. Tanyakan apa saja yang bisa dilakukan untuk membantu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan agar mencapai tujuan mereka. Membiarkan orang itu tahu bahwa kalian ada di sana akan membantu, memotivasi mereka untuk memulai, dan siapa tahu keahlian yang kalian miliki dapat membantunya. Yang kelima, tindak lanjut. Tanyakan kepada mereka bagaimana tujuan mereka ketika sudah menjalaninya. Terus yang selanjutnya adalah cara menjadi motivator sukses. Yang pertama, percaya diri. Modal pertama yang perlu Anda miliki biar bisa menjadi motivator terkenal sukses dengan bayaran yang tinggi adalah percaya diri. Apalagi ketika menjadi seorang motivator, Anda harus berdiri di atas panggung di depan ratusan orang, bahkan ribuan orang, tanpa rasa percaya diri yang cukup. Anda bakal merasa tanggung dan kesulitan untuk mengeluarkan kata-kata. Yang kedua adalah terus belajar. Seorang motivator akan mendorong para audiens untuk belajar memperbaiki diri. Oleh karena itu, di waktu yang sama Anda harus menerapkan hal serupa kepada diri sendiri. Pastikan Anda menyempatkan waktu untuk belajar hal-hal yang baru, terutama berkaitan dengan cara memotivasi orang lain. Yang ketiga, lebih banyak mendengar.
Seorang motivator memang perlu mengeluarkan kata-kata motivasi untuk memberi semangat kepada seseorang. Namun hal itu bukan berarti mendorong Anda untuk berbicara. Sebaliknya, Anda perlu melatih diri untuk bisa mendengar segala jenis keluhan dari orang lain. Yang selanjutnya adalah kita belajar dengan motivator-motivator yang sukses. Yang saya sebutkan ini mungkin banyak dari kalian sudah ada yang tahu atau mungkin pernah jadi penonton beliau, yaitu pendiri ISQ 165 Pak Ari Ginanjar Agustian. Dia merupakan sosok motivator handal lainnya yang sudah banyak memiliki pengalaman di bidang yang satu ini. Banyak penghargaan yang sudah diterima oleh beliau. Pria kelahiran Bandung ini dalam perkembangan karirnya. Di tahun 2005, Ari Ginanjar dianugerahi gelar sebagai tokoh perubahan oleh Republika. Balai Pustaka juga memberikan gelar tokoh inspiratif beberapa waktu yang lalu. Semua ini tentu bisa menjadi bukti kesuksesan seorang Ari Ginanjar dalam karir sebagai motivator. Konsep emotional spiritual question atau ISQ merupakan salah satu kunci Ari Ginanjar. Dalam prakteknya dia akan mengajak para audien atau pendengar untuk lebih mencermati kemampuan kecerdasan spiritual dan juga kecerdasan emosional mereka. Konsep ini terbukti berhasil dan memberikan dampak positif untuk banyak audien. Berbagai sesi training ISQ yang dijalani bahkan bisa mendatangkan lebih dari 1,5 juta alumni, baik itu luar atau tanah air. Dari pengalaman saya pernah beberapa kali mungkin menjadi audiens dari seorang Pak Ari Ginanjar. Mungkin mungkin dari kalian bisa datang ke sana ke gedung ISQ 165 di Jakarta, mendaftar dan ikut training motivator dari beliau. Terima kasih, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.